Di antara riak air yang memantulkan cahaya senja, ada satu sosok yang mengendap di dasar perairan, memandang dunia dengan mata setenang batu, namun menyimpan sejarah setua bumi itu sendiri. Ia bukan sekadar penghuni sungai, ia adalah utusan dari masa lalu, yang menyeberang dari zaman dinosaurus, hingga kini tanpa menyerah pada arus waktu. Namanya Tractosteus spatula, atau yang lebih dikenal sebagai ikan aligator gar. Sejauh mata menembus kekeruhan sungai Mississippi, bayangannya selalu menjadi misteri. Di teluk-teluk Meksiko yang berair payau, hingga di danau-danau yang diam bagai cermin langit, ia bergerak dengan keanggunan yang hanya dimiliki predator purba. Tubuhnya panjang dan berotot, sisiknya berlapis ganoid keras seperti zirah kesatria kuno. Moncongnya menyerupai aligator, memuat 2 baris gigi runcing, yang siap mengoyak apapun yang cukup ceroboh berenang di hadapannya. Ia adalah fosil hidup, saksi dari ribuan generasi yang lahir dan mati, dari kehancuran zaman kapur hingga bangkitnya manusia. Tak ada banyak makhluk yang mampu bertahan dari serangan waktu seperti dia. Aligator gar adalah perwujudan kesabaran yang mematikan. Ia tak mengejar mangsa seperti hiu di lautan terbuka. Ia menunggu, mengintai dari balik bayangan, membiarkan arus membawa aroma kehidupan kerahangnya yang tajam. Sekali menyerang, gerakannya cepat dan tegas, tak memberi kesempatan pada mangsa untuk melawan. Ukuran tubuhnya bisa membuat manusia terdiam, panjang hingga 3 meter, bobot lebih dari 100 kg. Di air, ia bagai kapal perang yang senyap, bergerak dengan kekuatan yang nyaris tak terlihat. Kemampuannya bernapas langsung dari udara menggunakan swim bladder yang termodifikasi membuatnya tak bergantung penuh pada oksigen di dalam air. Itu artinya, ia bisa bertahan di rawa-rawa, muara, bahkan genangan air yang nyaris mati, tempat di mana ikan lain sudah menyerah. Ia adalah penjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai predator puncak, ia menyeleksi mangsa-mangsanya, ikan sakit, lemah, atau berlebih jumlahnya. Tanpanya, sungai akan kehilangan harmoni yang telah lama terjalin antara pemangsa dan mangsa. Bagi manusia, aligator gar adalah pelajaran tentang keteguhan. Tentang bagaimana bertahan bukan hanya dengan kekuatan otot, tapi juga kecerdikan dan adaptasi. Tentang bagaimana menjadi saksi waktu, namun tak hanyut di dalamnya. Namun, bagaimana jika sang penjaga waktu ini dibawa ke dunia kita, ke dalam sebuah akuarium raksasa atau kolam buatan? Menjaga aligator gar bukan sekadar soal memelihara. Itu adalah janji untuk menyediakan dunia yang layak bagi sang legenda. Untuk seekor juvenile atau aligator gar muda dibutuhkan akuarium minimal 2-3 meter panjangnya, dengan lebar cukup untuk ia berputar tanpa tersentuh kaca. Namun untuk dewasa, kolam yang luas dan dalam adalah keharusan. Airnya harus bersih, namun tidak terlalu berarus deras. Suhu ideal berkisar antara 20-28 derajat Celcius, dengan pH netral hingga sedikit basa. Ia bukan ikan yang cerewet soal kualitas air, tapi ia menuntut ruang. Karena ruang adalah kebebasan, dan kebebasan adalah napasnya. Makanannya, ia pemakan daging sejati. Ikan-ikan kecil, udang, bahkan potongan daging segar bisa menjadi santapannya. Namun untuk menjaga kesehatannya, menu harus bervariasi dan pemberian makan cukup 2-3 kali seminggu saat dewasa agar naluri berburu tetap terjaga dan tubuhnya tak terbebani. Satu hal yang harus diingat, aligator gar adalah makhluk soliter. Ia tidak diciptakan untuk hidup berdesakan dengan banyak ikan besar lain, apalagi yang bisa memicunya bertarung. Meski tampak diam, ia menyimpan tenaga yang sanggup memecahkan keheningan dalam sekejap. Dan ketika malam menutup langit, saat permukaan air menjadi cermin bagi bintang-bintang, aligator gar akan tetap berenang dalam kesunyian. Ia adalah kisah yang tak akan pernah usang, legenda yang bergerak di antara gelombang waktu. Di matanya yang gelap, kita mungkin melihat pantulan zaman purba. Dan di sisiknya yang berkilau, kita membaca ayat-ayat keabadian yang ditulis langsung oleh tangan alam. Inilah Atractosteus spatula, bukan sekadar ikan, tapi puisi yang berenang di antara dua dunia, masa lalu dan masa kini.